Assalamualaikum semua, kembali lagi di channel YouTube Rauza Bakri. Kali ini saya ingin membagikan resep bolu pandan santan yang sangat ekonomis, cuma menggunakan 4 telur dan anti gagal pastinya. Mau tahu caranya? Tonton terus video ini sampai habis, jangan di skip ya. Check it out. Langkah yang pertama yaitu pecahkan 4 butir telur. Di sini saya memakai telur yang suhu ruang ya teman-teman. Lalu saya masukkan sejumput garam dan ditambah dengan 2 saset vanili bubuk yang kecil ya teman-teman. Lalu masukkan gula pasir, masukkan 1 sendok teh SP ya teman-teman. Kemudian tambahkan setengah sendok teh baking powder dan setengah sendok teh pula soda powder. Di sini saya memakai sendok yang ukuran kecil ya teman-teman, dan ini lebih kecil daripada sendok teh. Maka dari itu terlihat full ya teman-teman. Nah, adonan awalnya sudah siap, saatnya kita mulai mixer. Seperti biasa, mixernya itu harus dari kecepatan terendah terlebih dahulu, kemudian naik pada kecepatan tertinggi ya teman-teman. Jika adonannya sudah putih, kental, dan berjejak seperti ini, matikan mixernya. Kita pastikan terlebih dahulu apakah sudah putih, kental, dan berjejak. Ya, ini sangat bagus. Kemudian kita tambahkan tepung terigu sebanyak 250 gram. Dan ini tepung terigunya sudah saya ayak terlebih dahulu ya teman-teman. Oh iya, sebelum itu kita tambahkan pasta pandan terlebih dahulu. Kemudian kita mixer kembali dengan kecepatan terendah. Tuang pasta pandannya secukupnya saja ya teman-teman. Di sini saya memakai kurang lebih 2 sendok makan pasta pandan. Kemudian tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit. Diselingi dengan santan sedikit demi sedikit. Santan yang saya gunakan di sini adalah santan instan 65 ml ya teman-teman. Lalu kemudian saya tambahkan air hingga menjadi 150 ml ya teman-teman. Jika adonannya sudah mulai mengental seperti ini, maka tambahkan santan sedikit demi sedikit agar tepung adonannya tidak terlalu mengental dan memberatkan mixer ya teman-teman.
Jika adonannya sudah mulai merata seperti ini, maka tambahkan margarin cair sebanyak 100 gram ya teman-teman. Lalu matikan mixernya. Jangan terlalu lama agar adonannya tidak turun. Kita aduk saja menggunakan spatula untuk memastikan tidak ada margarin cair yang menggumpal di bawah adonan. Karena ditakutkan jika margarin cairnya tidak tercampur dengan rata, maka bolunya bisa bantet atau tidak matang merata ya teman-teman. Nah teman-teman, adonannya siap untuk kita masukkan ke dalam loyang. Di sini saya menggunakan loyang diameter 24 yang sudah saya oles tipis-tipis dengan mentega dan tepung terigu. Kemudian hentak-hentakkan loyang beberapa kali agar tidak ada gelembung udara yang terperangkap dalam adonan. Lalu masukkan ke dalam oven yang sudah saya panaskan selama 10 menit. Oven yang saya gunakan adalah oven tangkring ya teman-teman. Gunakan api kecil sedikit besar ya teman-teman. Panggang selama 35 menit. A few moments later. Alhamdulillah kuenya sudah matang. Ini masih sangat panas ya teman-teman. Tanda sudah matang yaitu tidak ada lagi adonan yang menempel pada tusukannya. Nah, jadi beginilah teksturnya ya teman-teman. Bolu pandan yang sangat ekonomis, hanya 4 telur. Saya potong terlebih dahulu agar saya bisa mereviewnya. Jadi beginilah tekstur kue di dalamnya teman-teman. Sangat lembut dan ini masih sangat panas. Aroma pandannya sangat tercium ya teman-teman, sangat harum.
Alhamdulillah sudah saya rasa teman-teman, teksturnya lembut sekali, tidak seret, kesukaan keluarga banget nih teman-teman. Selamat mencoba di rumah ya. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.